Halo pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna. Dan saya Fanda Syafa. Seperti biasa, kita punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Ketemu lagi di Jurnal Weekend kali ini. Ya, dan hari ini 10 beritanya berasal dari berbagai daerah yang berasal dari seluruh Indonesia. Diawali dari Lampung, Polsek Penengahan amankan 5 pelaku pengedar narkoba. Lagi-lagi masalah narkoba masih marak di Lampung. Betul. Ya. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Nanti kalau ketangkep, kalau diproses. Inilah video penggerebekan tim TK 308 Polsek Penengahan di salah satu rumah pelaku pengedar narkoba yang meresahkan di Desa Rugu, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, hingga polisi mendapati bongkahan sabu yang disembunyikan dalam tupperware di dalam mesin pendingin. Kapolsek Penengahan Ibtu Denal Afriansyah menjelaskan, penangkapan dilakukan atas laporan warga adanya transaksi narkoba, kemudian tim TK 308 Polsek Penengahan diturunkan ke lokasi. Sesampainya di lokasi, petugas berhasil menangkap 2 orang berinisial MS 14 tahun dan ADW 16 tahun dengan barang bukti 1 klip sabu seberat 3,11 gram. Dari hasil interogasi serta pengakuan keduanya, petugas menuju rumah pelaku berinisial BW 26 tahun dan mendapati 800 gram sabu. Tak hanya itu, petugas juga menggeledah rumah kedua pelaku lainnya yakni AD 16 tahun beserta MM 20 tahun dan didapati barang bukti seberat 200 gram sabu dengan total barang bukti 1,09 kg sabu. Saat ini kelima tersangka beserta barang bukti sabu diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan guna pengembangan lebih lanjut. Untuk berapa TKP? Penangkapan kemarin kami ada di 3 TKP. Yang pertama itu ada di bawah jembatan, kemudian yang 2 TKP lagi di Desa Rugu, di 2 rumah yang berbeda. Total tersangka? Total tersangka ada 5 tersangka. Jadi untuk salah satu tersangka itu tersangka dewasa yang berumur 26 tahun itu memang dia selain pemakai, dia juga menurut pengakuannya sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kalau untuk pelaku yang 4 orang lain memang pengakuannya sudah beberapa kali juga menggunakan sabu, namun dalam hal ini mereka sudah 2 kali melakukan transaksi jual beli pada masyarakat di daerah Rugu. Untuk MS, AL, dan BG ini mereka satu komplotan. Untuk yang DN dan AL ini berbeda. Untuk pelaku MS, AF ini mereka mengatakan barangnya itu milik BG. Jadi sumbernya dari BG, kemudian kepada 2 orang pelaku lainnya. Total barang bukti Pak? Untuk total barang bukti sendiri lebih dari 1 kg. Sabu itu ya? Sabu. Coba dulu. Para tersangka kini berekam di tahanan Mapolres Lampung Selatan dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup dan minimal 5 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, National TV melaporkan. Sebenarnya kasus seperti ini tuh tidak hanya di Lampung ya, tapi yang parah kali ini yang terjadi di Lampung ini, 5 pelaku ini 2 diantaranya adalah anak di bawah umur. Nah, ini yang membuat miris karena kalau kita lihat dari datanya, itu usianya masih ada yang 14 dan juga 16 tahun. Betul, sesampainya di lokasi, petugas berhasil menangkap 2 orang berinisial MS 14 tahun dan ADW 16 tahun dengan barang bukti 1 klip sabu seberat 3,11 gram. Sementara penangkapan ini berawal yaitu dimulai dari adanya laporan warga sekitar tentang adanya transaksi narkoba dan kemudian mereka melakukan penyergapan terhadap para pelaku yang melakukan transaksi itu. Dan sementara dari hasil interogasi serta pengakuan keduanya, petugas menuju rumah pelaku berinisial BW 26 tahun dan mendapati 800 gram sabu. Dan selain itu ternyata petugas juga menangkap atau menggeledah para pelaku lain yang usianya juga masih di bawah umur. Di antaranya adalah AD 16 tahun, kemudian MM 20 tahun. Dan saat ini kelima tersangka beserta barang bukti sabu diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan guna pengembangan lebih lanjut.
Dan selanjutnya, para tersangka kini ditahan dan mereka di tahanan Mapolres Lampung Selatan dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan ancaman maksimal seumur hidup dan minimal 5 tahun penjara. Jadi dari 5 pelaku, beberapa di antaranya memang terbukti masih di bawah umur ya, Betul. usia 14, 16, dan juga tidak sampai 17 tahun. Iya. Kita beralih ke kabar yang lain dari Sumatera Barat. Setahun buron pelaku pencabulan dibekuk tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman. Kali ini tentang asusila. Asusila. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Inilah SC 30 tahun warga Jorong Mangkumang, Kecamatan Duokoto, Pasaman. Pria pelaku pencabulan yang akhirnya dibekuk tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman pada Rabu 19 Juni 2025. Ia diketahui sudah sekitar setahun ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO alias buron. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di daerah Bukit Tinggi setelah berpindah-pindah kota, mulai dari Medan, Batam, hingga akhirnya kembali ke Sumatera Barat. Pelaku diketahui telah melakukan aksi bejat terhadap SY, remaja perempuan berusia 16 tahun yang juga anak dari saudara pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami tekanan psikologis berat hingga menjalani perawatan di Puskesmas Duokoto dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Padang. AKP Viojoy Hayes, Kasat Reskrim Polres Pasaman mengatakan, di hadapan polisi, pelaku mengakui telah mencabuli korban hingga berulang kali. Dan akhirnya, hal itu diketahui oleh keluarga dan ia pun memilih untuk melarikan diri. Tersangka persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara Suhandru itu sudah DPO selama 1 tahun kurang lebih. Informasi yang kita dapat dari tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan, dia lari ke Medan, ada ke Batam, itu yang disampaikan oleh tersangka sendiri. Korbannya 1 orang, anak di bawah umur, sampai korban mengalami gangguan jiwa. Sekarang udah sehat, alhamdulillah tersangka pun sudah kita dapatkan. Sementara itu, SCC pelaku mengaku kalau selama dalam pelarian tersebut, ia tidak pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Perasaan selama pelarian? Nggak ada ketenangan, Pak. Kalau sekarang udah tenang? Udah ketenangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 Junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini padahal sudah 30 tahun ya, harusnya sudah dewasa, bisa berpikiran dengan jernih, tapi malah melakukan tindakan kriminal seperti ini. Itu kalau benar-benar dewasa. Tapi yang miris lagi, ternyata yang menjadi korban itu adalah masih keponakan sendiri alias anak dari saudaranya. Dan diketahui ia ini sudah sekitar 1 tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO alias buron. Dan ditangkap pada 19 Juni 2025, ditemukan atau dibekuk oleh tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman, di mana ia ditangkap di sebuah kontrakan di daerah Bukit Tinggi setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat. Ya, ia ini berpindah-pindah tempat mulai dari Medan, Batam, hingga akhirnya kembali ke Sumatera Barat. Dan yang membuat mangus dada adalah ternyata pelaku, maksud kami korban, remaja itu masih berusia 16 tahun, di mana setelah menjadi korban pencabulan, ia mengalami shock dan depresi berat. Betul, akibat kejadian itu korban mengalami tekanan psikologis berat hingga menjalani perawatan di Puskesmas Duokoto dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Padang. Dan di hadapan polisi ternyata pelaku mengakui bahwa ia telah melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri, bahkan tak sekali karena dilakukan secara berulang-ulang. Untungnya pelaku ini sudah dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan kini si pelaku siap-siap untuk mendapat hukuman selama 15 tahun penjara atas apa yang telah dilakukannya itu, yaitu sebuah tindakan pencabulan. Kasihan keluarganya juga ya. Betul sekali. Dan nanti kita masih punya beberapa berita menarik lainnya di segmen yang kedua. Di antaranya ada misteri pembunuhan gadis belia di Banyumas. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita akan segera menuju ke berita pertama di segmen yang kedua ini. Diawali dari Jateng, misteri pembunuhan gadis belia di Banyumas akhirnya terungkap. Ini benar-benar masih remaja ya, masih Remaja di bawah umur. Tapi motifnya seperti apa? Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Tim Satreskrim Bem Inafis Polresta Banyumas, Jawa Tengah gelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang gadis yang mayatnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mulut berbusa dan mengenakan helm pada Selasa siang 10 Juni 2025. Rekonstruksi peristiwa yang menggembarkan warga Banyumas ini digelar di lokasi pembunuhan dan pembuangan jasad korban di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sokanegara. Pelaku tunggal dalam peristiwa pembunuhan ini adalah pria berusia 27 tahun bernama Siswanto, warga Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan korbannya yang merupakan remaja di bawah umur bernama Fauziah yang masih berusia 15 tahun dan ia adalah warga Brebes. Kombes Ari Wibowo, Kapolresta Banyumas mengatakan peristiwa pembunuhan ini ternyata berlatar belakang emosi pelaku atas perkataan korban yang membuatnya tersinggung. Mereka berdua yang merupakan pasangan kencan lewat aplikasi ini sebelumnya sepakat untuk bertemu di sebuah rumah. Setelah berhubungan intim, korban sempat melontarkan kata-kata yang membuat pelaku tersinggung karena menyangkut alat vitalnya. Ia yang tak kuasa menahan emosinya kemudian mencekik korban hingga tak bernyawa. Untuk mengelabui warga, pelaku memasang sebuah helm pada kepala korban dan membuang jasadnya di pinggir jalan. Untuk menghilangkan identitas korban, pelaku juga melucuti semua barang milik korban. Di mana setelah berada di dalam kamar kemudian tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan kurang lebih 15 menit dan setelah melakukan persetubuhan korban dan tersangka ngobrol sambil duduk di atas kasur. Saat itu korban menyampaikan kepada tersangka bahwa alat kelamin tersangka kecil karena merasa tersinggung. Secara spontan tersangka menubruk lalu menindih tubuh korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang. Lalu dengan posisi tersangka duduk di atas paha korban, kemudian kedua tangan korban ditekan oleh tersangka dengan kedua tangannya lalu dijepit menggunakan kedua kaki tersangka hingga korban tidak bisa bergerak. Yang selanjutnya tangan kanan tersangka langsung mencekik leher sedangkan tangan kirinya langsung membekap mulut korban selama beberapa menit hingga korban lemas karena tidak bernafas. Setelah kondisi korban lemas dan nafasnya melambat, lalu tersangka melepas cekikannya dan keluar kamar untuk melihat kondisi di luar rumah. Kurang lebih 15 menit kemudian tersangka masuk ke dalam kamar kembali di mana korban dalam posisi terlentang dan mengeluarkan busa melalui hidung dan mulut. Karena panik dan kondisi korban sudah tidak bergerak atau meninggal dunia, sekira pukul 3.30 tersangka memakaikan helm korban dan mengangkat tubuh korban lalu membawanya keluar rumah melalui pintu belakang rumah dan meletakkan korban di depan pagar rumah warga yang tidak jauh dari pintu belakang rumah tempat kejadian. Jasad gadis berusia 15 tahun ini ditemukan warga pada pagi hari pada tanggal 2 Juni 2025 dengan kondisi tergeletak di pinggir jalan. Saat ditemukan, kondisinya masih berpakaian lengkap dan mengenakan helm dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap pada tanggal 5 Juni 2025 atau setelah 3 hari terjadinya pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman selama 15 tahun penjara dan dijerat dengan pasal perlindungan anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Bagatan, National TV melaporkan. Ini korbannya masih di bawah umur ya, 15 tahun loh. 15 tahun, dan yang membuat kaget adalah ternyata antara pelaku dan juga korban kenalnya melalui media sosial WeChat. Betul, dan setelah janjian dan bertemu di suatu tempat, keduanya ini melakukan hubungan suami istri dan seharusnya tidak dilakukan. Namun pada kejadian tersebut, si pelaku ini tersinggung atas perkataan korban. Sementara dari kejadian ini, pelaku tunggal diketahui bernama Siswanto yang usianya 27 tahun, warga Banyumas, sedangkan korban merupakan remaja di bawah umur dengan nama Fauziah yang memang masih berusia 15 tahun. Ya, setelah berhubungan intim, korban sempat melontarkan kata-kata yang membuat pelaku tersinggung karena menyangkut alat vitalnya. Dan si pelaku yang tak kuasa menahan emosinya kemudian mencekik korban hingga tak bernyawa. Sementara untuk mengelabui warga atas kejadian itu, pelaku pun menggunakan aksi atau akal-akalan yaitu memasang helm pada kepala korban, kemudian juga mengambil beberapa barang berharganya untuk menghilangkan jejak. Untungnya kasus ini segera terungkap dan pelakunya sudah tertangkap. Dan lagi-lagi 15 tahun penjara siap menanti pelaku. Iya. Kita beralih ke kabar yang lain masih dari Jawa Tengah. Tim Satreskrim Polresta Cilacap tangkap pelaku penipuan dengan modus penggandaan uang.
Nah, ini modus-modus seperti ini banyak sekali terjadi ya. Benar sekali. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Tim Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah bergegas menggerebek sebuah rumah seorang dukun sakti palsu di Kecamatan Kroya. Di dalam rumah pria pengangguran berusia 53 tahun bernama Egy Prasetyo itu, polisi menemukan satu koper yang berisi penuh uang palsu. Setelah menggeledah seluruh isi rumah, polisi kembali menemukan ribuan lembar uang palsu dengan pecahan 100 dan 50 ribu rupiah dengan total mencapai 3 miliar rupiah lebih. Polisi pun segera meringkus dukun palsu tersebut beserta ribuan lembar uang palsu itu ke Mapolres Banyumas. Untuk meneliti dan membuktikan keaslian uang tersebut, Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah melibatkan sejumlah petugas dari kantor Bank Indonesia Purwokerto. Setelah diteliti dengan cermat, ribuan lembar uang milik dukun sakti itu terbukti palsu. Praktik licik tersangka ini dibongkar setelah seorang warga Palembang melapor ke Mapolsek Kroya Kabupaten Cilacap. Korban mengaku bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan seorang pria yang mengaku dukun sakti dan mampu menggandakan uang. Korban telah menyetor uang asli kepada tersangka dengan jumlah mencapai 180 juta rupiah. Setelah menerima uang asli ratusan juta, tersangka pun memberi uang kepada korban dengan jumlah lebih banyak yang mencapai 250 juta rupiah. Namun setelah korban membuka tas tempat uang, ternyata uang ratusan juta dari tersangka itu adalah uang palsu. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka menggunakan sejumlah barang yang diklaim sebagai alat untuk menggadaikan uang berupa beragam jenis pedang, patung menyerupai emas, hingga jimat palsu. Setelah korbannya terperdaya, barulah korban melancarkan aksinya. Kebetulan ada teman korban ini yang sudah kenal dengan tersangka, ya, kemudian mengenalkan bahwa tersangka ini bisa menggandakan uang ya, dengan beberapa cara. Karena berdasarkan keterangan dari tersangka ini, tersangka mengaku memiliki uang titipan dari ayahnya atau abahnya kurang lebih sebanyak 1 miliar. Ya, namun demikian, uang itu tidak bisa digunakan oleh yang bersangkutan karena apabila itu digunakan maka pesan dari ayahnya itu akan yang bersangkutan dan keluarganya akan menerima musibah. Ya, oleh karena itu, ya karena tersangka korban ini tertarik, dia berangkat ke Jakarta dan janjian ketemu di wilayah Kroya. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengaku tak bekerja sendirian. Pria pengangguran ini juga memerintahkan rekannya untuk berperan sebagai pencari target korban. Ketemu sama pemilik uang palsu ini di Jogja. Betul nggak? Tukar berapa? 60 juta. 60 juta dapat? Dapat semuanya itu. Dapat semuanya itu ya, kurang lebih 3 miliar sekian berarti ya. Baik. Kamu sebelumnya kenal nggak sama korbanmu itu? Saya nggak kenal. Bagaimana Nggak kenal. caranya mencari korban? Caramu nyari gimana? Saya ada temen di Palembang itu yang namanya Chandra. Terus? Chandra yang nyari korban. Atas aksi penipuan yang dilakukannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bagatan, National TV melaporkan. Nah, kan ternyata nggak sendiri. Ada temannya lagi yang berperan sebagai pencari target korban selanjutnya. Ini dia, apalagi pelaku ini ternyata diketahui adalah seorang pengangguran berusia 53 tahun bernama Egy Prasetyo. Ya mungkin karena pengangguran itu ya, banyak ide-ide akhirnya mikirnya nimpu aja biar yang instan gitu ya. Kalau idenya bagus ya, ternyata idenya adalah bermodus menjadi dukun yang bisa menggandakan uang dengan menjadikan korban dari uang yang jumlahnya misalnya 100.000 bisa menjadi 1 juta, itu adalah contohnya. Dan kasus ini terungkap ketika salah satu korban dari dukun palsu ini mengaku atau melaporkan hal ini ke pihak kepolisian kalau ia menerima uang palsu yang setelah diakui digandakan kepada seorang dukun. Sementara saat pelaku ditangkap di rumahnya, memang pihak kepolisian menemukan pecahan uang 100.000 dan 50.000 rupiah dengan total nilai mencapai 3 miliar rupiah. Dan dari kasus tersebut atau dari laporan korban ini, polisi segera menggeledah rumah si pelaku dan menemukan uang palsu sebanyak 3 miliar rupiah. Dan sebelumnya memang si korban sendiri ya sudah menyatakan uang sebesar 180 juta rupiah dalam bentuk uang asli. Tapi ketika dia mendapat ternyata uangnya adalah palsu. Gini siap-siap untuk dipenjara selama 10 tahun terhadap pelakunya. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Situbondo. Ungkap kasus curanmor, Polres Situbondo amankan 9 tersangka. Banyak banget ya. Banyak sekali. 9 tersangka. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia.
Inilah 9 orang tersangka yang terlibat pelaku pencurian sepeda motor dan penada hasil barang curian. Mereka nampak tertuduh lesu saat digiring oleh aparat kepolisian Polres Situbondo. Dalam aksinya, ke-9 pelaku itu memiliki peran yang berbeda-beda. Selain sebagai pelaku aksi pencurian, beberapa di antaranya berperan sebagai penada hasil curian. Dengan rincian, 3 tersangka beraksi di alun-alun Situbondo, 2 di Kecamatan Banyuglugur, serta 4 lainnya sebagai penada. Dalam keterangan yang disampaikan pada Senin 16 Juni 2025, AKBP Resi Darmawan, Kapolres Situbondo mengungkapkan bahwa para tersangka melakukan aksi pencuriannya di beberapa TKP yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka merupakan residivis atau pernah terjerat kasus yang serupa. Selain mengamankan motor hasil curian, aparat kepolisian juga menyita beberapa barang bukti yang digunakan tersangka saat melancarkan aksinya, seperti celurit, ketapel, dan beberapa alat lainnya. Di hadapan petugas, mereka mengaku kalau melakukan aksi tersebut karena dilatar belakangi masalah ekonomi. Curanmor di wilayah hukum Kabupaten Situbondo, dan pada hari ini kita sampaikan keberhasilan tim dari Satreskrim Polres Situbondo mengungkap beberapa peristiwa yang berkaitan dengan curanmor. Jadi perlu kita sampaikan, yang kita rilis saat ini ada 2 latar belakang peristiwa, ya, atau 2 latar belakang pengungkapan yang berbeda. Yang pertama, jadi kita berhasil ungkap itu di tanggal 20 Mei. 20 Mei sekira pukul 3 dini hari, ya, itu gimana kita bisa berhasil mengungkap, artinya Reskrim jajaran sudah melakukan monitoring, patroli yang sifatnya tertutup. Artinya ada patroli yang dilakukan oleh petugas berseragam, ya, di tempat-tempat, di lokasi-lokasi yang kita anggap rawan terjadi tindak pidana. Ya. Ada juga patroli-patroli, ya, yang dilakukan sifatnya tertutup, ya. Jajaran Reskrim baik Polres maupun Polsek, ya, dengan jajaran Intel, ya, semua melakukan patroli. Nah, Dengan maraknya aksi curanmor yang terjadi belakangan ini, AKBP Resi Darmawan mengimbau kepada masyarakat Situbondo untuk selalu waspada dan hati-hati saat meparkir kendaraannya, baik saat berada di tempat umum maupun di rumah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Ini kayaknya aksi kriminal itu bisa nular ya. Terbukti ini 9 loh, banyak sekali pelakunya. Menjadi satu komplotan ya. Memang diketahui kalau dari 9 orang terduga pelaku ini, mereka masing-masing memiliki peran yang tidak sama alias berbeda-beda. Dan selain sebagai pelaku aksi pencurian, beberapa di antaranya berperan sebagai penada hasil curian dengan rincian 3 tersangka beraksi di alun-alun Situbondo, 2 di Kecamatan Banyulugur, serta 4 tersangka lainnya sebagai penada. Dan dari keterangan pihak kepolisian ditemukan bahwa ternyata dari beberapa pelaku ini adalah seorang residivis alias pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya. Nah, ini definisi kapok Lombok ya, setelah pedasnya hilang berulah lagi, nggak kapok masih. Benar sekali. Dan ini juga akhirnya berhasil ditangkap dan mereka lagi-lagi siap-siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan bahkan beberapa di antara mereka merupakan residivis dan mereka mengaku kalau melakukan aksi tersebut karena dilatar belakangi masalah ekonomi. Sesuatu yang biasa menjadi alasannya, dan tentu diharapkan juga untuk masyarakat di daerah tempat kejadian selalu hati-hati dan waspada. Siapa tahu ada kejadian serupa terulang. Iya. Dan nanti kita akan masukkan kembali dengan beberapa berita lainnya. Di antaranya ada tawuran geng motor. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend.
Dan di segmen yang ketiga ini kata wali dari wilayah Jambi. Terlibat tawuran geng motor, puluhan anak di bawah umur asal Jambi diamankan aparat kepolisian. Nah ini, anak di bawah umurnya ini ya yang parah ya. Dan seperti apa berita selengkapnya? Kita lihat. Ini dia. Beginilah video yang memperlihatkan aksi tawuran dua geng motor yang terjadi di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi dan viral di media sosial. Para pelaku yang merupakan anak-anak di bawah umur ini terlihat saling kejar dan menenteng senjata tajam di jalan raya. Akibat aksi ini, sebanyak 4 korban mengalami luka bacok serius. Bahkan salah satunya mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan tajam dan harus dirawat di rumah sakit. Tak berselang lama pasca kejadian, akhirnya puluhan anggota geng motor yang sangat meresahkan warga itu berhasil diringkus tim gabungan dari Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi, Resmo Polda Jambi, tim unit Reskrim Polsek Sekernan. Sebanyak 20 pelaku yang diamankan polisi berasal dari 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di depan Rumah Sakit Raden Matahir Jambi dan lokasi kedua berada di sejumlah titik di Kecamatan Sekernan. Selain meringkus puluhan pelaku, polisi juga berhasil menyita belasan barang bukti berupa senjata tajam yang terdiri dari egrek, celurit, dan samurai, termasuk telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Menurut Kombes Pol Manang Subeti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, puluhan anggota geng motor ini rata-rata merupakan anak di bawah umur. Sebagian besar dari mereka berstatus pelajar dan anak putus sekolah. Kami tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi dan Polsek Sekernan Muaro Jambi telah berhasil mengamankan anak-anak pelaku tawuran yang terjadi pada hari Minggu kemarin jam 3 pagi kurang lebih. Ketika terjadi video itu kemudian viral, kemudian kita melakukan penyelidikan dan kami dapatkan informasi bahwa pelakunya adalah anak-anak yang sudah kita datakan. Jadi mereka ini 2 kelompok mungkin lebih bergabung dan melakukan COD. COD itu janjian ya, mau tawuran. Termasuk salah satu korban yang ada di rumah sakit itu juga dia yang mengajak tawuran ini. Nah, untuk proses lanjut kita akan melakukan proses penyidikan ya. Kita akan pilah-pilah siapa aja yang terlibat di dalamnya, siapa yang punya sajam, siapa yang ikut melakukan pengeroyokan, siapa yang ikut tawuran. Nanti mungkin hari ini akan dilakukan pemeriksaan secara maraton dan akan ditentukan tindakan ke depannya. Berarti rata-rata anak-anak di bawah umur semuanya? Iya, di bawah umur. Ada berapa anak yang diamankan? Ya, sekarang ini ada 20 orang ya, ada 20 orang dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu gabungan juga, gabungan dari aliansi gangster itu. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seluruh pelaku. Selain itu, petugas juga tengah memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Nah, kalau udah ada korban luka seperti ini gimana dong? Apalagi lukanya parah loh. Iya, jadi ada 4 korban yang menjadi terdampak dari aksi tawuran geng motor ini yang ternyata jumlahnya mencapai puluhan. Dan bahkan salah satunya mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan tajam dan harus dirawat di rumah sakit. Dan diketahui bahwa puluhan anggota geng motor ini memang sering melakukan aksi yang meresahkan warga, sehingga hal itu juga membuat warga resah kemudian melaporkan ke pihak kepolisian yang berakhir dengan ada peringkusan terhadap para pelaku. Betul, mereka berhasil diringkus oleh tim gabungan dari Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi, Resmo Polda Jambi, tim unit Reskrim Polsek Sekernan. Dan ternyata dari jumlah para pelaku yang mencapai 20 remaja di bawah umur ini berasal dari 2 geng motor yang berbeda. Ya, diantaranya yang pertama di depan Rumah Sakit Raden Matahir Jambi dan lokasi kedua berada di sejumlah titik di Kecamatan Sekernan. Dan tak hanya sekedar tawuran, ternyata dalam aksi ini mereka juga menggunakan senjata tajam yang terdiri dari egrek, kemudian ada celurit dan juga samurai. Iya, polisi kini masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seluruh pelaku. Termasuk memburu beberapa pelaku lainnya. Kita akan beralih ke berita berikutnya. Dari Jambi, dampak kemarau puluhan hektar sawah di sungai penuh kekeringan. Sana kemarau ya, padahal Banyuwangi masih hujan sepanjang tahun. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Dampak musim kemarau di kota Sungai Penuh Jambi yang terjadi di pertengahan tahun 2025 ini mulai dirasakan para petani. Karena sedikitnya 40 hektar lahan persawahan milik mereka kini mengalami kekeringan. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kota Sungai Penuh, kekeringan terjadi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kumun Debai, Tanah Kampung, dan Pesisir Bukit.
Kepala Dinas TPHP Kota Sungai Penuh Arman mengatakan lahan yang terdampak meliputi sawah yang belum digarap hingga tanaman padi yang baru berusia 2 bulan. Akibatnya, sebagian petani terpaksa menghentikan aktivitas pertanian mereka. Selain faktor musim kemarau, penyebab kekeringan juga karena tidak adanya saluran irigasi yang mengaliri sawah para petani. Karena saat ini, mereka hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan lahan miliknya. Tapi masalah situasi kondisi di Kota Sungai Penuh khusus tanaman padi. Jadi di Sungai Penuh kalau kita monitoring ke lapangan sekitar 40 hektar yang dampak kekeringan. Itu pun ada kriteria baru ringan dan sedang, belum ada gejala busuk. Jadi 40 hektar itu ada 3 lokasi, 3 kecamatan. Dinas TPHP Kota Sungai Penuh berharap ada penanganan jangka panjang, termasuk bangunan jaringan irigasi guna mengantisipasi kekeringan berulang yang terjadi setiap musim kemarau tiba. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyadi Lasa, Nasional TV melaporkan. Memang kalau sudah dilanda kemarau tuh yang paling bingung itu petani ya. Betul sekali, dan diketahui bahwa di daerah sana itu kemarau sudah melanda atau terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ya, sedikitnya ada 40 hektar lahan persawahan milik mereka kini mengalami kekeringan yang terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kumun Debai, Tanah Kampung, dan Pesisir Bukit. Dan dari seluruh lahan ini memang beberapa mempunyai kondisi yang berbeda-beda, ada yang memang belum diolah, ada yang masih dalam pengolahan, bahkan sebagian sudah ditanami tapi tanamannya terdampak, bahkan berpotensi layu dan mati. Dan akibat musim kemarau ini, sebagian petani terpaksa menghentikan aktivitas pertanian mereka untuk sementara waktu. Dan diketahui ternyata selain faktor tidak ada hujan atau musim kemarau, di lokasi tersebut belum ada saluran irigasi yang bisa digunakan untuk menyalurkan air ke lahan para petani. Padahal sementara mereka ini mengandalkan air hujan ya untuk mengaliri pertanian mereka. Jadi mereka berharap adanya hal ini bisa mengetuk dari pemerintahan setempat kebijakan mereka untuk bisa memberikan atau membangun saluran irigasi supaya sawah mereka tidak kembali terdampak. Ya, semoga ada solusi ya. Amin. Kita beralih ke kabar yang lain masih dalam jurnal weekend dari Jawa Tengah. Ormas Gibas Resort Cilacap beri bantuan perbaikan rumah warga Cipicung, Madusari. Akhirnya kabar membahagiakan datang ya ke jurnal weekend ya. Aksi sosial. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Pengurus dan anggota Gibas Cilacap disambut hangat oleh tuan rumah dan masyarakat setempat setelah memberikan bantuan perbaikan rumah kepada salah satu warga Ibu Rastem. Sementara itu, Bambang Purwanto, Ketua Gibas Resort Cilacap menjelaskan kegiatan sosial berupa bedah rumah ini merupakan suatu misi sosial kemasyarakatan. Maka dari itu pihaknya berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan karena pihaknya melihat masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak tinggal dan belum tersentuh oleh pemerintah. Dalam aksi sosial tersebut, Ormas Gibas Resort Cilacap bekerja sama dengan Basnas untuk mengupayakan agar rumah tak layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ini kegiatan sosial bedah rumah. Ini sesuai dengan misi kami di misi sosial kemasyarakatan. Jadi kami berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal hunian yang layak. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah yang belum layak, yang belum tersentuh oleh pemerintah. Maka kami membantu pemerintah untuk bersama-sama dengan Basnas mengupayakan agar supaya rumah yang perlu dibantu itu kemudian menjadi rumah yang layak huni. Yang sudah kami laksanakan untuk di Kecamatan Manarja ini sekitar sudah 7 unit terlaksana bedah rumah. Kemudian selain Kecamatan Manarja juga kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di Cilacap Barat. Ya kurang lebih sudah ada sekitar 12 unit kami melaksanakan bedah rumah ini bekerjasama dengan masyarakat. Selain dari donatur yang ada di sekitar wilayah kecamatan juga berasal dari Basnas. Karena kami kemarin mengajukan proposal ke Bupati, kemudian dari Pak Bupati disposisi ke Basnas, dan Basnas kemudian menurunkan bantuan. Untuk kali ini adalah 2 unit, 1 unit di Wanarja, kebetulan di Desa Madusari di Dusun Cipicung ini, dan satu lagi di Daya Luhur. Ya, kepada masyarakat khususnya warga yang masih mempunyai rumah tidak layak huni, monggo
bekerja sama dengan kami akan memfasilitasi, mengajukan bantuan itu kepada pemerintah ataupun ke Basnas. Dari Cilacap, Benny Siswanto, National TV melaporkan. Ini tentu saja mendapat sambutan yang hangat ya dari tuan rumah maupun masyarakat sekitar. Benar sekali. Jadi pengurus dan anggota Gibas ya maksud kami ya, Gibas Cilacap disambut hangat oleh tuan rumah atas aksi sosial mereka. Betul, maka dari itu pihak Ormas ini berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan karena pihak mereka masih banyak melihat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang tak layak tinggal dan belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini mereka memang melakukan perbaikan atau bedah rumah terhadap kondisi rumah yang tak layak huni atau tidak layak ditempati supaya menjadi lebih baik dan benar-benar bisa ditempati dengan baik oleh penghuninya. Ya semoga nggak ada tetangganya yang iri ya, karena rumahnya ini diperbaiki oleh Ormas ini ya. Ya kan Ormas ya, organisasi masyarakat ya. Dan dalam hal ini mereka juga bekerjasama dengan Basnas untuk mengupayakan agar rumah yang tak layak itu bisa benar-benar menjadi rumah yang layak tinggal. Dan untungnya sekarang sudah bisa menjadi lebih baik lagi dan semoga si tuan rumah ini bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Ya, bisa menjadi inspirasi untuk organisasi masyarakat yang lain. Kami nanti masih kembali dengan 2 berita di segmen terakhir. Di antaranya ada anggota Polres Purbalingga gelar aksi sosial bersih-bersih gereja. Jadi tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita punya 2 berita menarik di sesi yang terakhir ini. Di antaranya dari Jawa Tengah, anggota Polres Purbalingga gelar aksi sosial bersih-bersih gereja. Nah, ini menarik ya, bentuk sebagai kepedulian sosial dan lingkungan. Selengkapnya, kita lihat beritanya. Ini dia. Gereja Katolik Santo Agustinus Purbalingga jadi lokasi gelar bakti kesehatan dan bakti religi yang dilaksanakan anggota Polres Purbalingga, Jawa Tengah pada Kamis 19 Juni 2025. Aksi sosial itu dilaksanakan untuk mengisi peringatan Hari Bayangkara yang ke-79 tahun. Dalam kegiatan tersebut, nampak puluhan personel membersihkan berbagai tempat mulai dari halaman depan, tempat kebaktian hingga dalam altar gereja. AKBP Ahmad Akbar, Kapolres Purbalingga mengatakan, selain bersih-bersih gereja, kegiatan itu juga diisi dengan pengobatan gratis untuk umum yang dilakukan petugas medis dari sejumlah rumah sakit di Purbalingga, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga donor darah yang diikuti ratusan masyarakat di wilayah sekitar. Ini yang paling spesial, kegiatan hari ini kami selenggarakan di Gereja Katolik Santo Agustinus. Ini tidak lain adalah bentuk kebersamaan kita semua sebagai umat beragama, dan kegiatan ini didukung dari beberapa instansi rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga serta komunitas ojek online, kemudian dari beberapa perguruan pencaksilat yang turut berperan aktif untuk sama-sama meramaikan kegiatan bakti kesehatan hari ini. Kegiatan sosial ini mendapat tanggapan baik dan sambutan positif dari FX Handi Christian, Pastor Gereja Santo Agustinus. Karena kegiatan seperti ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Gereja Katolik selama ini selalu membuka diri untuk semua orang, instansi, lembaga, atau komunitas yang berkehendak baik untuk membangun harmoni, membangun persaudaraan, dan membangun damai. Dan secara khusus, secara luar biasa, Bapak Kapolres kita, Bapak Akbar, memulai dan menginisiasi kehendak baik itu dengan menggandeng Gereja Katolik secara khusus. Selain aksi sosial, bakti kesehatan dan bakti religi, Polres Purbalingga juga melakukan rehabilitasi rumah layak huni di sejumlah wilayah yang diikuti oleh seluruh jajaran Polsek di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Bagatan, Nasional TV melaporkan. Dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-79 tahun ya, melakukan aksi sosial. Ini sangat menarik dari teman-teman kepolisian ini melakukan aksi sosial, salah satunya dengan bersih-bersih gereja yang ada di wilayah hukum mereka. Tentu saja hal itu bisa saja semakin mengeratkan tali silaturahmi, terutama antar agama ya, dan juga masyarakat sekitar. Sementara untuk yang lokasi yang dibersihkan, maksud kami bukan hanya di dalam gereja, tapi mulai dari halaman, altar, bagian kebun, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu bentuk untuk mengeratkan tali
tali persaudaraan antara masyarakat dengan aparat hukum. Dan selain bersih-bersih gereja, kegiatan itu juga diisi dengan pengobatan gratis untuk umum yang dilakukan petugas medis dari sejumlah rumah sakit di Purbalingga. Ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Bahkan mereka juga melakukan rehabilitasi rumah layak huni di sejumlah wilayah yang berada di wilayah setempat dan diikuti oleh Polsek di Kabupaten Purbalingga. Ya, selain pemeriksaan kesehatan, aksi sosial itu juga ada kegiatan donor darah untuk membantu pasien yang membutuhkan. Iya, dan yang menarik juga ternyata warga sekitar maupun para jemaat gerejanya itu juga menyambut dengan hangat. Tentu mereka juga saja ikut terjun langsung dan merasa sangat bahagia karena mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Inilah toleransinya Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap solid meskipun berbeda-beda. Harus dong ya, harus seperti itu. Dan ini juga disambut hangat juga oleh seluruh anggota Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Iya. Dan kita akan segera beralih ke berita yang lain. Kali ini dari Lampung, petugas damkar Lamsel perbaiki atap rumah warga. Aksi sosial lagi dari petugas damkar kali ini. Betul sekali. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Genting rumah Sutiem warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan ini kondisinya sudah bocor sejak sekitar setahun lalu. Karena terkendala biaya dan tak bisa memperbaiki sendiri, ia pun meminta bantuan Damkar Lampung Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Dua petugas yang dikerahkan untuk berbagi genteng dengan hati-hati naik ke atap rumah menggunakan alat seadanya. Untuk melakukan perbaikan tersebut, mereka butuh waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya semua tuntas dikerjakan. Kabid Damkar Lampung Selatan Ruli Fikriansah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk memperbaiki kerusakan seperti genteng bocor. Memperbaiki kerpus rumah saya yang kena hujan, kena badai, kena angin, sudah berbulan-bulan ini Pak. Saya mau memperbaiki, tidak ada biaya. Saya komunikasi dengan Pak Damkar, alhamdulillah langsung direspon Pak. Saya komunikasi, saya telepon, sehari langsung direspon, alhamdulillah. Adanya bantuan ini membuat si pemilik rumah Sutiem merasa senang dan sangat berterima kasih kepada petugas Damkar Lampung Selatan. Apa yang datang dari Ibu Sutiem, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ketibung. Dia melaporkan bahwa karpet garpus rumahnya tertiup angin, sehingga ketika hujan dia mengalami kebocoran. Berdasarkan laporan tersebut, kita meluncur ke lokasi untuk memperbaiki karpet garpus yang ada di rumahnya tersebut. Alhamdulillah 1 jam kita laksanakan. Untuk melayani masyarakat, petugas damkar tidak hanya melulu dalam urusan kebakaran, tapi juga dalam urusan lain yang membutuhkan bantuan mereka. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri Nasional TV melaporkan. Emang aksinya damkar ini nggak pernah berhenti ya, ada aja gebrakan baiknya. Benar, kalau dulu namanya damkar, pemadam kebakaran, ternyata sekarang menjadi Damkarmat, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dan dalam video tersebut terlihat genting rumah Sutiem warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan ini kondisinya sudah bocor sekitar sejak 1 tahun lalu. Dan kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus manggil Damkarmat ya? Ternyata memang ada alasan tersendiri, karena dari Sutini sendiri ternyata tidak mempunyai biaya untuk melakukan perbaikan, hingga akhirnya dia berinisiatif untuk meminta bantuan tim Damkarmat. Dan terbukti dengan kemurahan hati si para damkar ini, mereka rela berkorban untuk membantu ibu rumah tangga satu ini membenarkan genting yang bocor. Nah, mereka juga bergotong royong ya. Dalam hal ini mereka butuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa membenahi atap rumah yang bocor itu dengan menggunakan alat seadanya. Ya mungkin ibu tersebut sungkan ya mau minta tolong ke tetangga, takutnya ada administrasi lainnya. Ya, tapi tim Damkarmat itu apa sih yang nggak bisa ya? Betul. Jadi dari Damkarmat sendiri memang menyampaikan bahwa mereka itu tidak hanya sebagai petugas pemadam kebakaran, tapi juga membantu kebutuhan masyarakat setempat. Dan adanya hal ini, pemilik rumah pun mengucapkan terima kasih kepada Damkar, dan kita juga ikut senang ya lihatnya rumahnya sudah diperbaiki kembali, sudah bisa ditempati kembali dengan layak. Ya, tapi kita yakin ya, nggak hanya sekedar terima kasih yang diucapkan oleh si pemilik rumah, tapi memang ada kopi lah. Ada kopi, ada gorengan, nah, itu ekspektasi kita. Ya, seikhlasnya sih ya, tapi itulah tugas dari Damkarmat. Dan kayaknya itu berita menggembirakan yang menutup Jurnal Weekend kali ini. Betul, dan itu berita terakhir dari Jurnal Weekend hari ini. Dan kita harus segera pamit, saya Fana Syafa. Dan saya Najah Luna. Tunggu kami dalam Jurnal Weekend berikutnya dengan berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Sampai jumpa.